hasil yang maksimal dan ada pengumuman langsung dari tim penyidik gitu. Kalau saya sendiri sih emang pinginnya cepat beres juga. Jadi saya harus membantu kalau emang diperlukan data atau emang informasi. Jadi saya berusaha kooperatif karena emang yaitu dia. Saya pingin cepat fokus lagi ke si Dede kecil karena emang kalau emang ini bolak-balik ke sana juga kan kasihan gitu. Kita juga dari awal kita tidak terlalu berfokus untuk masalah pengecekan untuk orangnya atau apapun segala macam, karena di sini saya menekankan juga untuk melaporkan ini saya tidak ada tujuan untuk menuduh, tujuan untuk mencurigai apapun, tapi lebih hanya ingin mengecek kejelasan dari penyakitnya mama dan juga riwayat kematian mama itu aja. Pengen tahu lah. Pengen tahu aja. Iki kan anaknya nggak tahu kan, nggak ada surat kematiannya di mana, ya. Terus mamanya tuh meninggal akibat penyakit apa, pengen tahu. Ya dari sifat manusiawi saya pasti down, ada perasaan kayak nyelek gitu, kayak sesak napas. Gua langsung bilang udah gak istighfar deh, istighfar astagfirullahaladzim. Pas lihat lagi si kecil baru sadar lagi gitu. Sempet kepikiran udah ibaratnya harapan itu udah gak punya harapan gitu. Pas lihat si kecil nangis baru oh iya ini ada amanah lagi gitu. Si kecil ini termasuk Lina Junior juga, jadi bikin saya di situ harus struggle, harus tough lagi, harus strong, ibaratnya harus kuat lagi gitu. Banyak orang yang menyudutkan, ya emang namanya juga mungkin mereka nggak tahu ya kehidupan sebenarnya almarhumah atau saya gimana. Karena saya nggak merasa, jadi tenang-tenang aja sampai sekarang juga. Saya nggak sewa lawyer atau apa, karena insya Allah juga punya cara jalan buat nyelesain semuanya. Bakal ada yang melaporkan karena tindakan pencemaran nama baik. Ya biarkan masyarakat yang menilai, karena saya melaporkan hanya untuk otopsi dan juga kronologis, tidak menyudutkan siapapun, tidak menyebutkan nama siapa, terus juga saya tidak menuduh siapa. Jadi ya ketika memang ada hal yang mengklarifikasi dan membuat statement seperti itu, ya biarkan masyarakat yang menilai akhirnya. Didatengin itu hari kedua, cuman didatengin tuh mimpinya itu beliau, istri saya itu almarhumah, datang sini. Di situ pas lagi biasa kan sering ngumpulnya di sini di ruang tamu gini. Terus pas lagi kayak senyum gitu. Pas ziarah ke udah di otopsi itu, kita kan ziarah ke makomnya, tabur bunga gitu, terus berdoa di sana. Pas pulang mungkin bayi masih sensitif ya. Pas pulang itu biasanya jam-jam biasa yang gendong ibunya ya, kayak liatin gini aja. Kalau orang Sunda bilang ngaherang. Jadi emang lihat dibilangnya lihat, mungkin ada lihat almarhum ibunya atau gimana, kayak gini aja ketawa bentar, terus kayak yang ya nggak mau tidur sampai pagi-pagi. Biasanya jam itu sampai jam 5 itu nggak mau tidur. Jadi pas jam-jamnya biasanya sama almarhumah digendong, ini si Dede kayak yang berharap digendong gitu. Ada ibunya. Kemarin pas ada di TV, pas langsung dengar suara mamahnya langsung ngejerit, langsung nangis gitu, kaget, langsung saya gendong kayak yang
nangisnya itu beda aja gitu, mungkin tahu itu suara ibunya. Intinya saya tidak pernah menjual tanah saya ke pihak manapun. Tiba-tiba saja sudah ada bangunan kontrakan Saskia Gotik. Ya, karena saya saat itu ya dalam keadaan tidak sadar memberikan sertifikat saya itu karena lagi dihipnotis. Kenapa sertifikat dengan nomor 1047 Karang Setia itu bisa berpindah ke tangan pihak keluarga dari orang tua Gotik? Itu menurut versi ceritanya, mereka itu memperoleh sertifikat tersebut dari yang bernama Asmi ataupun Ramlan. Masalah itu ya nggak tahu ya Bapak ya. Yang penting jelasnya Bapak punya bukti aja, itu aja. Iya, itu aja. Kalau masalah itu nggak mungkin sertifikat itu jatuh di tangan orang dengan tanpa ada ini. Udah itu aja, Bapak memang nggak ambil pusing ke sana ke sini. Yang penting Bapak punya bukti. Pertemuan dengan pihak Asmi sama Ramlan memang sudah ada beberapa kali pertemuan di kantor desa. Sudah ada pernyataan-pernyataan yang ditandatangani oleh pihak Asmi maupun oleh pihak klien kami, Bu Dewi. Ya nggak mungkin dia dikasih, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah ya itulah. Kok bisa ada di tangan orang? Apa? Kan gitu. Ya itu tinggal dia, aturan sama dia gitu, ya kan? Dari pihak pertama sama yang pihak kedua, kan gitu. Itu aja. Memang betul belum saya balik. Belum dibalik, tapi udah masuk ke desa. Ya mungkin nggak ada kendala apa-apa sih, tapi udah pada tanda tangan semua gitu. Tapi yang memang yang satu yang belum. Yang satu yang belum. Ya prosesnya mungkin ya itu juga apa nggak beli dari si pemilik yang dari pihak kedua. Ya, kami di sini sebagai pemilik tanah ya, sesuai dengan nama yang disertifikat, kami memang membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak Saskia Gotik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kami juga tetap memberikan tenggang waktu. Kami memberikan tenggang waktu dalam tempo waktu 4 kali 24 jam untuk cobalah ayo kita duduk berunding, bicarakan ini secara kekeluargaan. Gimana pun juga dari pihak Bu Dewi tadi udah dengar sendiri bahwa beliau mau duduk secara bersama-sama. Apabila memang dari pihak Saskia Gotik ataupun keluarganya tetap bersikeras, ya kami pun dari pihak Bu Dewi akan mengambil langkah hukum. Ya Bapak nggak ada urusan sama yang itu, kan? Nah, Bapak ada urusannya kan pihak kedua. Ya itu aja. Timbang hanya satu aja. Satu, timbang tanah seluas 100 meter lebih lah. Iya. Karena jatuh itulah dia jadi ngembrek 2 minggu sampai akhirnya nggak ada ibil gitu. Pertama 2 tahunan dikira hernia kan udah dioperasi tapi tetap masih susah jalannya karena udah kelamaan juga sih hernianya, jadi operasinya telat gitu, kelamaan. Saya udah tahu, malam terakhir saya ketemu jam 8, saya udah pegang pahanya, badannya, semua kaki udah dingin, nafas udah di perut. Saya udah bilang sama anak saya, Bil, Papa nggak lama ini, Papa udah mau dipanggil. Pernah blank itu nggak berapa tahun udah nggak bisa ceramah lagi, itu nggak bisa nyari duit sama sekali. Itu udah sama saya kan emang dari 2000 berapa Bil? 13 ya Bil, udah di rumah tuh sama saya lagi, dia balik sama saya gitu loh. Akhirnya 2000 itu masih ceramah tuh sampai terakhir 2015 kalau nggak salah. 2015an dia terakhir bisa ceramah, dia kena blank akhirnya. Saya nggak mau Joni nggak ada harga dirinya.
Ikut saya malah nggak ada harga dirinya. Dagang sampai pagi, dia nyapu setiap malam. Nyapu tempat dagangan saya bilang, "Pak, nggak boleh begitu. Papa Joni Indo loh. Papa ada nama, Papa nggak boleh kayak gembel," saya bilang gitu. "Papa punya nama, Papa begini kayak gembel. Papa nyapu, Papa tidur di emperan nungguin dia dagang, nunggu saya dagang. Jangan, nggak boleh Papa hidup kayak gini," gitu. Itu tuh bertahan tuh 2015 sampai 2017. Saya udah merasa nggak sanggup, saya ngeliat kelakuannya kayak gitu, nggak bisa dibilangin. Tetap jadi kayak kehidupan, maaf kayak gembel kan. Saya lagi jualan di tiduran di emper di tempat cukur AA tuh di situ ketan susu, tahulah ketan susu. Dia ngemper tuh saya ngeliatin, nengok, saya ngelayanin. Ya Allah kasihan banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.